Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Bioprima, NIM 21042243. Di sini saya akan menjelaskan tentang risol crispy. Latar belakang. Menjalankan suatu usaha di bidang-bidang kuliner atau jajanan pasar khas Indonesia merupakan jenis usaha yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tidak lepas dengan makanan gorengan yang menjadi cemilan favorit. Oleh karena itu, kami memiliki jenis usaha risol untuk dijual. Sebagaimana kita ketahui bahwa risol adalah makanan ringan yang cukup terkenal di Indonesia. Peluang usaha risoles dijadikan salah satu peluang usaha yang dapat menguntungkan dan potensi bisnis yang sangat bagus untuk digali. Visi, misi, dan tujuan. Visi, menjadikan risoles crispy suatu makanan yang berbeda yang memiliki cita rasa menarik dan lezat. Misi yang pertama yaitu menciptakan dan menambahkan inovasi dalam varian rasa. Yang kedua, selalu memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang ketiga, memberikan harga terjangkau dengan rasa yang lezat. Tujuan. Yang pertama, untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Yang kedua, untuk mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Yang ketiga, menambah pengalaman berwirausaha bagi pemula. Yang keempat, menarik minat agar mahasiswa atau mahasiswi yang lainnya ikut mengembangkan diri di bidang kewirausahaan. SWOT. Strike. Yang pertama, menjual produk untuk semua kalangan, anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang kedua, memiliki keunikan rasa dari semua risoles yang pernah ada karena isinya adalah buah. Yang ketiga, baik bagi kesehatan karena kandungan yang terdapat dalam buah. Weakness. Yang pertama itu sangat mudah dibuat sendiri sehingga biasanya orang memilih untuk membuatnya sendiri. Yang kedua yaitu cara pembuatnya mudah ditiru. Opportunity. Yang pertama yaitu mudah dalam pemasaran karena makanan banyak orang yang terkait kepada makanan sehat yang berbasis buah-buahan. Yang kedua, alat dan bahan mudah ditemukan sehingga kami tidak merasa kesulitan dalam pembuatan cemilan ini. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan tidak besar sehingga kami mampu memproduksinya terus-menerus. Yang keempat, harga terjangkau. Treat. Yang pertama, jika ada produsen baru yang membuat produk sama seperti kami. Yang kedua, pesaing menambah varian rasa buah yang sulit kami dapatkan. Contohnya, buah stroberi, buah tersebut ada pada saat musimnya sehingga kami sulit memproduksi. Yang ketiga, melakukan strategi pemasaran yang lebih kompetitif. Strategi perusahaan. Media internet sebagai metode pokok pemasaran. Yang kedua, promosi baik online maupun offline. Yang ketiga, pengembangan produk. Selanjutnya, deskripsi produk. Usaha ini bergerak di bidang makanan yaitu perpaduan pembuatan antara risol sayur dan risol buah. Kami memilih usaha di bidang makanan karena usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan dan skill yang kami miliki disertakan faktor pendukung yang memadai untuk pengembangan usaha ini. Keunggulan produk. Yang pertama itu sebagai sumber energi, yang kedua memperkencang dan memperkuat otot, yang ketiga dapat mencegah obesitas, yang keempat meningkatkan kekebalan tubuh. Manfaat yang terkandung dalam risoles. Yang pertama yaitu manfaat wortel yaitu menjaga kesehatan mata, mencegah kanker, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kentang. Kentang juga dapat menjaga kesehatan jantung, kesehatan tulang, dan tekanan darah. Buah apel meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan daya penglihatan, mencegah penyakit mulut, dan lain-lain. Buah melon mencegah hidrasi, memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, menurunkan tekanan darah, dan masih banyak yang lainnya. Daging ayam menguatkan tulang dan otot. Daging ayam mengandung sumber protein yang baik untuk kesehatan tulang dan otot, mengontrol berat badan, dan lain sebagainya. Lokasi usaha. Lokasi usaha ini berlokasi di tempat atau di sekitar pusat belanja, warung-warung, sekolahan, dan lain sebagainya. Dikarenakan semua orang bisa mengkonsumsi risol jadi di mana saja bisa untuk dijadikan lokasi usaha risol. Waktunya setiap hari di sela-sela jam perkuliahan. Target konsumen. Semua kalangan wanita dan laki-laki mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, tua, hingga lansia. Wilayah pemasaran
Wilayah pemasaran dalam perencanaan usaha ini masih di sekitar wilayah Kota Padang dan akan memperluas ke depannya dengan target pemasaran. Situasi persaingan. Jika melihat kompetitor yang bergerak di bidang usaha yang sama, memang sudah cukup banyak, tetapi kami menyiasat dengan inovasi berbeda di produk yang sudah ada, yaitu dengan inovasi rasa yang lebih enak dan banyak ukuran yang kecil. Harga yang ekonomis dan yang paling penting sehat dan higienis. Dengan ini kami yakin produk yang kami milik mampu bersaing dengan laku di pasaran. Rencana produksi. Rencana manajemen, yaitu bentuk usaha Risol Crispy ini adalah UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, di mana UMKM merupakan sebuah usaha ekonomi yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang berukuran kecil. Profil usaha. Risoles dulunya disebut Ronsoles mulai dikenal pada abad ke-13. Waktu itu, makanan ini hanya sekedar penekuk yang digoreng di penggorengan memakai mentega atau lemak sapi atau lemak babi. Pada perkembangan berikutnya, makanan ini berulah diisi dengan daging cincang. Risoles atau risole pertama kali dibuat di Perancis, lalu menyebar dari Brazil hingga ke Indonesia. Sejarah risol cukup unik. Kue ini awalnya dibuat di Perancis, namanya diambil dari bahasa Latin Rusellus yang artinya kemarahan sedang dalam bahasa Risoles berarti membuat menjadi merah. Keterangan. BEV sama dengan VC atau M per V, VC Vicat Cost biaya tetap, VC variable cost biaya variabel, P price per unit harga jual per unit. Itulah presentasi modul saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ini dari kamu. Hah?